Shalom Permata, kembali lagi bersama kita di podcast Permata bersama aku Andro yang akan nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Dimana kalau misalkan teman-teman sudah baca di deskripsi video kita hari ini, kita akan membahas dengan tema Best for Everyone. Khususnya kita akan mengerucutkan pembahasan ini tentang tema GBKP di tahun ini, yaitu Dewasa Menerima Perbedaan. Nah, hari ini aku nggak sendiri karena kita punya teman ngobrol yang pastinya sudah hatam lah ya di bidangnya. Langsung aja kita kenalan. Shalom pendeta. Shalom. Boleh perkenalan dulu kali ya bang ya. Salam bang. Shalom Permata. Shalom buat teman-teman semua. Perkenalkan saya Pendeta Andreas Pranata Meliala. Sudah berumah tangga, Nora 1 dan istri juga 1 sama juga Nora dan anak ini baru 1. Saya sekarang melayani di GBKP Bandar Lampung. Oke, ini adalah pendeta Runggun kita ya, Runggun kami gitu ya. Oke bang, boleh dong bang untuk perkenalan awal kita ini boleh nggak sih jelasin menceritakan gimana sih perjalanan pelayanan abang gitu dalam beberapa waktu tahun yang lewat ini. Oke. Saya baru 11 tahun menjadi pendeta. Ditahbiskan tahun 2014. Dan 2 tahun belakangan ini saya memang tidak berjemaat. Kesibukan banyak di tugas dari Madraman langsung soal tugas studi belajar, studi lanjut. Jadi setelah selesai studi lanjut tahun lalu, maka tahun ini saya berjemaat kembali ditempatkan di GBKP Bandar Lampung. Oh, oke. Berarti abang kemarin nyelesain S2 dulu ya bang ya? Yap. Dengan judul tesisnya apa bang? Oke. Judul tesis tidak terlalu berat, tapi memang cukup membuat berat badan saya juga turun seperti itu. Judul tesis saya Persekutuan Meja Yesus Kristus sebagai paradigma dalam membangun hospitalitas gereja. Oke. Hospitalitas berarti bang ya? Iya. Oke bang. Jadi pembahasan kita ini kan tentang tema GBKP ya bang ya, tahun ini ya bang ya. Menurut abang apa sih bang yang dulu ngebuat Madraman tuh bisa ngebuat ada loh tema tentang dewasa menerima perbedaan ini gitu? Baik. Sebenarnya gereja sejak dari dia ada sampai abad 20 kalau tidak salah, gereja itu mengedepankan gerak pelayanannya adalah sifatnya intergenerasi. Jadi dari abad pertama pertama gereja ada sampai abad 20 terakhir seperti itu, semua ibadah itu bersama-sama. Tidak ada pengkategorisasian ibadah seperti itu. Jadi kita sekarang melihat bahwa sebenarnya sedang terjadi gap ataupun jurang ataupun jarak, space lah kita katakan, ruang yang berbeda yang diciptakan oleh kategorisasi pelayanan. Sebenarnya satu sisi itu bagus, tapi itu juga akhirnya membuat komunikasi kita menjadi macet, komunikasi kita tidak cair, tidak liquid, sehingga menurut saya, asumsi saya, itu yang membuat GBKP mengambil langkah berani untuk membuat tema pelayanan tahun ini tentang dewasa menerima perbedaan. Sedewasa apa, sedalam apa kita bisa menghargai range berpikir, range jarak umur, jarak berpikir atau jarak pendidikan itu di tengah-tengah gereja. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan kecil untuk itu, bahwa memang ini sedang terjadi kemandekan komunikasi ataupun kemandekan umur apa segala macam seperti itu. Oke bang, berarti kalau bisa dibilang gereja pun melihat bahwa ada beberapa bagian yang dimana tidak mengikut sertakan beberapa kategori ya berarti ya bang, makanya kita pun harus menerima perbedaan itu gitu. Siap. Oke. Kenapa saya katakan siap? Saya seperti bersemangat menceritakan ini karena memang kalau dikatakan KKR ataupun kategori anak sekolah minggu lah kita katakan lebih familiarnya di GBKP, dan juga pemuda itu namanya Permata, Persaudaraan Anak Gereja Anta. Kita mengatakan mereka adalah pemimpin, tapi kita hanya memberi kesempatan mereka adalah pemimpin masa depan. Seharusnya mereka adalah pemimpin masa kini, karena gereja akan terus bergerak ke masa depan. Tapi kita seolah-olah tidak bergerak ke masa depan. Kita hanya bernostalgia di masa lalu tanpa pernah melihat bahwa gerakan kita adalah ke depan, seperti itu. Berarti abang pun setuju ya, berarti sebenarnya
gereja kita khususnya di mungkin dalam beberapa waktu ini dalam abang berpelayan di Bandar Lampung gitu ya. Oke. Menurut abang apakah permata ini pun sudah diikut sertakan belum sih bang dalam kegiatan gereja-gereja ini gitu? Semoga saya tidak terlalu berlebihan menanggapi pertanyaan ini. Saya rasa pengalaman saya 8 tahun di Jakarta, 5 tahun di Kalimantan Barat, walaupun belum terlalu lama saya menjadi pendeta, tapi memang karena pengalaman di magister 2 tahun yang lalu, cukup membentuk juga. Sepertinya permata hanya diberikan kesempatan hanya untuk menggulung tikar, hanya sekedar dekorasi, tidak dilibatkan secara tampil di depan umum ataupun mungkin dalam kepanitiaan-kepanitiaan inti di setiap pekerjaan-pekerjaan gereja. Jadi itu cukup mengkhawatirkan juga bahwa ke depan gereja ini kita akan bawa kemana atau kita akan gerakkan kemana. Terbukti setiap pemilihan pertodiakan permata itu canggung, permata itu gugup, permata itu punya kegamangan, eh, punya hal dilematis, apakah mereka engagement di dalam atau tidak, seperti itu. Kalau dari abang melihat dari kasus yang udah pernah abang lihat sebelumnya gitu ya bang ya, abang melihat apakah ini memang dari secara organisasi permatanya yang kurangkah untuk mengikut sertakan diri untuk kegiatan runggun, atau malah sebaliknya, atau malah runggun yang bahkan tidak ingin memberikan kesempatan permata untuk ikut serta di dalam kegiatan runggun itu bang? Komprehensif. Saya mengatakan itu komprehensif, sangat menyeluruh sekali. Jadi keseluruhannya memang terlibat. Jadi memang eh, ada juga masalah problemnya juga di kategori permata itu sendiri, dan tentu juga ada permasalahan dalam tanda petik ketakutan ataupun kekhawatiran dari orang tua terhadap, bahasa saya selalu katakan, trial and error. Gitu. Karena menurut saya trial and error itu biasa, tapi kadang-kadang karena ya bisa kita katakan karena dia adalah ibu bapak kita atau papa mama kita, ya dia mengerti kita dan dia tahu kelemahan kita, dia tidak yakin juga kita bisa se-survive seperti yang kita lakukan sekarang ini, seperti itu. Berarti memang sebagai orang tua pun banyak ketakutan gitu kali ya bang ya, untuk melihat, untuk mau memulai mengikut sertakan permata, berarti gitu ya bang ya? Iya, saya melihatnya di situ dari sudut pandangnya. Ada poin di situ. Kalau misalkan dari abang lihat, abang tadi pernah dari Kalimantan dan Jakarta berarti ya bang ya, apa sih bang perbedaan yang pernah abang rasakan gitu melihat dengan keaktifan permata di di kehidupan gerejawi ini gitu, di Runggun gitu? Apakah memang gimana bilangnya, apakah aku bilangnya ya, hmm, perlunya aku juga bingung sebenarnya arah punya gitu ya bang ya. Siap. Eh, Memang gereja ini sudah tidak menggunakan permata lagi kah sebagai karakter ataupun sebagai tokoh yang diikutsertakan, atau mungkin gimana sih menurut abang? Oke, saya katakan tadi, kembali ke pertanyaan sebelumnya, sebelum pertanyaan ini tadi ya. Memang semuanya itu adalah komprehensif seperti itu. Jadi keseluruhan aspek memang sangat mempengaruhi sehingga kita tidak ketemu, tidak saling tidak saling lah saya katakan di dalam gereja ini. Jadi 8 tahun di Jakarta, 5 tahun di Kalimantan Barat, memang sepertinya itu sama semua. Begitu. Sama semua. Cara kita menyikapi eh, permata juga masih sama. Kita hanya eh, melakukannya dengan kepemimpinan yang panik seperti itu. Semoga ini adalah jawaban yang bisa merepresentasikan dari pertanyaan itu tadi ya, seperti itu. Tapi sampai saat ini saya melihat yang seperti itu. Jadi kepemimpinan kita adalah panic leadership ataupun kepemimpinan yang panik. Jadi kita tidak siap terhadap agresivitas, progresivitas yang ditunjukkan oleh permata. Padahal memang kalau saya katakan sedikit, saya mau menambahkan bahwa memang kalau tidak salah saya membaca sebuah buku dari seorang teolog kontemporer bernama Harvey Cox. Dia mengatakan seperti ini: kalau dunia ini kecepatannya adalah 350 km per jam, gereja itu kecepatannya paling cepat adalah 30 km per jam. Seperti itu. Begitu. Masuk lambat berarti ya bang? Sangat lambat sekali. Berarti itu membuktikan bahwa apakah GBKP ini juga termasuk gereja yang kurang menerima perbedaan menurut abang, atau gimana bang?
kita selalu mengandalkan kekaruan. Tidak mengandalkan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi dunia, berarti juru selamat bagi setiap siapa saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Benar, namanya adalah Gereja Batakaro Protestan. Tapi kita tidak akan pernah memungkiri bahwa hidup ini selalu bergerak. Tentu anak permata akan berjumpa dengan orang Prancis, dengan orang Tionghoa, dengan orang Sunda, dengan orang apa saja, seperti itu. Tapi kita tidak bisa melihat ataupun tidak bisa keluar dari primordialisme kekaruan itu sendiri, sehingga itu sebenarnya itu menjadi masalah sebenarnya. Ya, kita sebenarnya menjadi masalah. Belum banyak GBKP yang berani untuk membuka ibadah bahasa Indonesia terbuka-terbukanya, sehingga kita selalu beranggapan bahwa anak-anak itu harus belajar bahasa Karo dibandingkan dia belajar bahasa Inggris yang memang Inggris bukan sekedar Inggris Amerika tapi Inggris British seperti itu. Begitu. Itu jawaban dari saya yang mungkin cukup, mohon maaf sekali lagi, itu mungkin cukup menantang, cukup memberi challenge atau menohok, tapi memang itu problem kita sekarang yang kita lihat di depan mata. Begitu. Tapi menurut Bang bisa nggak sih Bang, kita tetap menjadi orang Karo, tapi kita menerima perbedaan yang dimana kita pengen untuk mencoba hal-hal baru lah gitu. Bisa nggak sih menurut Abang? Sebenarnya sangat bisa karena saya selalu terpukau, terpesona, kagum ya dengan istilah dari Profesor Kuncharaningrat yang mengatakan budaya itu sifatnya adalah dinamis, tidak pernah statis. Begitu. Jadi gereja itu adalah bagian dari budaya, bagian dari kebiasaan. Kenapa kita datang hari Minggu? Karena itu kebiasaan kita. Itu adalah habitnya kita. Sehingga dari habitnya itu akan menjadi tradisi. Lalu tradisi itu akan membudaya, sehingga itu itu menjadi bagian dari semua aspek kehidupan kita yang kita jalani. Seperti yang saya ingin tambahkan, seperti ini. Perubahan itu selalu adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah kepastian, seharusnya kemestiannya seperti itu. Jadi artinya saya akan selalu terbuka terhadap perubahan-perubahan itu sendiri. Kalau tidak, sesuatu yang tidak relevan pada intinya adalah mati. Oke. Seperti itu. Ketika kita tidak relevan, ketika kita tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, maka kita akan menunggu kematian. Benar bahwa benih itu ketika ditanam, siapapun di sini teman-teman permata yang mungkin fakultas pertanian, mungkin saja yang ada fakultas pertanian dari adik-adik permata yang dari Unilam kita, saya nggak tahu di Tera karena saya juga mungkin yang teknologi pangan seperti itu. Ketika kita menanam benih, kita akan tinggalkan benih itu. Ternyata dalam ilmu biologi yang saya sedikit pahami, seperti saya adalah teolog seperti itu. Jadi benih itu sebelum dia tumbuh dia mati dulu, baru dia menumbuhkan kehidupan baru. Benar, kita akan menghadapi kematian, tapi kematian seperti apa yang akhirnya menumbuhkan era baru? Atau mati selamanya? Ini kan menjadi sebuah statement sekaligus pertanyaan. Apakah kita mau mati selamanya atau kita mematikan ego kita untuk menumbuhkan era baru? Masa yang baru ataupun sebuah zaman baru. Sehingga memang kita tidak pernah kehilangan sentuhan akan firman Tuhan, tapi tetap melihat apa perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti itu. Oke Bang. Tapi kan dari tadi kita juga membahas tentang perbedaan itu ya Bang, tentang gereja gitu. Tapi menurut Abang, indikator apa sih yang bisa dikatakan bahwa gereja itu sudah menerima perbedaan itu gereja yang bagaimana gitu? Baik. Saya selalu katakan, mungkin karena podcast kita ini sangat terbatas, soal waktunya, soal durasinya juga, saya selalu katakan bahwa indikator gereja yang welcoming terhadap perbedaan, terhadap kepelbagaian, terhadap diversity, seperti itu adalah gereja yang tidak hanya melibatkan soal umur siapa paling tua dan umur siapa paling muda. Itu kata kunci. Seperti itu. Karena gereja adalah soal semua komunitas yang bersama-sama di dalam satu gedung, di dalam satu komplek, di dalam satu rumah, di dalam, kalau istilah Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Itu bukan soal tubuh bait Allah, itu bukan soal kalau orang karismatik bilang merokok atau nggak merokok, minum-minum, bukan. Itu artinya mengatakan kita disatukan di dalam tubuh, di dalam rumah yang sama, di dalam komunitas yang sama, di dalam komplek yang sama, ya macam-macam.
Saya dengan Viko tentu adalah sesuatu yang berbeda. Saya tetap akan menghargai adik saya Viko. Tentu semoga Viko juga menghargai saya dengan range yang berbeda. Dengan begitulah gereja benar-benar mengejawantahkan ataupun menubuhkan kepelbagaian itu di dalam kehidupan. Oke, berdasarkan apa yang Abang bilang tadi mungkin mohon dikoreksi kali ya Bang ya. Siap. Berarti berdasarkan jawaban Abang tadi dan jawaban yang sebelumnya, Abang berarti setuju juga berarti kalau GBKP ini ternyata masih kurang juga berarti ya untuk menerima perbedaan itu tadi, khususnya untuk kita di Permata yang kurang mendapatkan panggung kali ya aku bilang ya, gitu Bang. Oke, kita boleh sedikit, mohon maaf sekali lagi, mengkoreksi soal panggung. Karena sebenarnya dunia ini adalah panggung kita. Oke. Saya tidak terlalu setuju juga, mohon maaf, hanya di gereja kita diberi panggung. Ketika berkuliah di Unila, di ITERA, itu adalah panggung kita untuk memperlihatkan kemuliaan Allah di dalam perkuliahan kita yang positif, seperti itu ya. Saya juga tidak terlalu setuju seperti itu. Sepertinya kata panggung itu sangat mengganggu kita. Tapi benar, problem yang nyata-nyatanya kelihatan di depan mata kita adalah selalu panggungnya soal umur, siapa yang paling tua, seperti itu. Atau ketidakmampuan umur yang paling tua ini menyikapi progresivitas umur yang muda, seperti itu. Jadi kembali lagi ke yang saya katakan tadi, ya mungkin Permata hanya soal dekorasi, hanya soal mengangkat tikar, hanya soal mengangkat piring di dapur, mencuci piring di dapur. Seperti itu, ketika mereka tampil di depan dengan ngomong masih belepotan, kita tidak bisa menerimanya. Padahal dulu orang tua juga ngomong masih belepotan, seperti itu. Oke Abang, mungkin last statement dari Abang mungkin untuk saran dan kemajuan gereja kita ini melihat bagaimana kurang lebihnya lah Abang sudah mulai ini Baik. di GBKP Bang. Saya memang adalah seorang aku. Tapi akunya saya adalah berjumpa dengan aku yang lain. Saya adalah seorang aku. Tapi akunya saya akan berjumpa dengan akunya adik Viko. Dan kami akan menampilkan keterpaduan hidup selayaknya seperti paduan suara yang selalu memadukan antara sopran, alto, tenor, dan bass. Sehingga kita akhirnya lupa bahwa akunya, bukan akunya saya yang ditampilkan di situ, tapi banyak aku yang ditampilkan. Sehingga aku dari satu aku, dan kedua aku, dan ketiga aku itu menaikkan pujian hanya kepada Tuhan, tidak lagi mikirin siapa akunya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman untuk last statement yang sudah diberikan sama pendeta kita hari ini. Dan hari ini kita belajar baik banget ya, khususnya di dalam tema GBKP ini memang masih banyak kekurangan, tapi aku yakin juga kita pasti mau sama-sama belajar karena di dalam Roma 12 ayat 10 kita diingatkan bahwa setiap orang harus secara proaktif dan rendah hati untuk menghargai orang lain tanpa menunggu dihormati terlebih dahulu pastinya. Begitu juga dengan komunitas, khususnya di gereja kita. Kita juga perlu memperhatikan dan mendahulukan orang lain di dalam kasih kita. Oke teman-teman, tadi barusan adalah pertanyaan penutup untuk kita mengakhiri di segmen yang pertama. Nah sekarang kita akan mau mengulik lebih dalam lagi di segmen yang kedua, so stay tune. Oke Bang, di segmen yang kedua ini kan kita mau ngebahas lebih dalam terkait perbedaan, tapi mungkin pandangannya lebih ke Kristenan kali aku bilangnya gitu ya Bang ya. Dari yang Abang tahu, kalau misalkan dari karakter Yesus itu gimana sih Bang beliau, Tuhan kita ini menerima perbedaan itu gitu? Baik, terima kasih adik kami Piko. Sebelum ke Yesus, bahwa memang cerita penciptaan itu ataupun kehidupan di Taman Eden itu adalah kehidupan yang penuh dengan perbedaan. Karena di Taman Eden itu selain ada Adam dan Hawa, ada sudah tentu gender yang berbeda, ada berbagai macam hewan dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Oke. Dari situ saja bahwa memang Alkitab sangat-sangat mengedepankan kehidupan yang penuh dengan dinamika perbedaan. Kalau dari pertanyaan di kami Viko tadi berbicara tentang bagaimana sikap Yesus, bagaimana karakter Yesus menyikapi soal perbedaan, kumpulan 12 murid itu pure berbeda sekali. Ada nelayan, ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah golongan sikari. Orang sikari ini adalah yang selalu di belakangnya itu selalu membawa belati. Kalau dia ketemu dengan pemerintah Roma, dia akan bunuh pemerintah Roma ataupun tentara Roma. Dan ada Matius pemungut cukai yang dibenci oleh orang Yahudi. Dan notabene murid Yesus juga ada juga yang tidak suka dengan pemungut cukai. Jadi
Yesus itu bisa meramu ataupun menghargai atau mengapresiasi perbedaan-perbedaan yang ada. Bukan hanya berbicara tentang kumpulan 12 murid. Karena saya sangat suka sekali saya sangat suka sekali membahas tentang cara Yesus makan dan minum di meja perjamuan. Bukan perjamuan kudus saja ya. Jadi cara Yesus makan dan minum di meja perjamuan itu adalah caranya untuk bersama-sama dengan orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang. Oke. Ada, mohon maaf, ada pelacur, ada pemungut cukai, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, semua berada di meja yang sama. Jadi saya selalu bilang bahwa Yesus itu merupakan pribadi Allah Tritunggal yang kedua yang bisa menghargai setiap perbedaan-perbedaan kecil yang ada. Sehingga kita tidak merasa terlalu canggung atau tidak terlalu gugup atau tidak merasa gamang dekat dengan Yesus ini sendiri. Jadi semua kisah-kisah Alkitab itu memperlihatkan hal yang seperti itu. Oke, Bang. Berarti sebenarnya secara tidak sadar semua yang Tuhan Yesus lakukan itu sebenarnya semuanya mengandung unsur perbedaan berarti ya, Bang ya? Yesus menghargai perbedaan, sangat menghargai perbedaan. Saya akan melengkapinya. Yesus sangat menghargai perbedaan, mengapresiasinya. Jadi setiap orang memang punya caranya sendiri, way of life tersendiri, jalan hidupnya tersendiri. Tapi memang kalau kita renung-renungkan, semuanya tertuju kembali memang kepada Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi ada banyak orang yang datang kepada Yesus, diterima Yesus, dihargai Yesus, dirangkul oleh Yesus. Jadi memang dia murni sekali, memang adalah orang yang welcoming, terbuka terhadap setiap siapapun yang datang. Begitu. Oke, Bang. Kalau dari yang Abang tahu, atau mungkin ada yang Abang yang Abang senangi, salah satu atau mungkin beberapa contoh karakter Alkitab yang menurut Abang kalau kita ngomongin soal perbedaan, kayak Abang langsung, oh dia tuh keren banget soal perbedaannya gitu, Bang. Oke. Terima kasih ya dengan Piko. Tentu sudah pasti Yesus ya, karena dia bisa ke semuanya begitu. Tapi memang kalau kita berbicara tentang siapa tokoh selain Yesus, sepertinya semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan Tuhan itu tidak bisa tidak dia harus menerima perbedaan. Poinnya, semoga ini ada berkesan nanti supaya ada yang nulis di kolom komentar. Setiap orang yang bertobat, buah pertobatan dia yang pertama adalah menghargai perbedaan. Buah pertobatan kita, buah kehidupan kita yang berubah, yang bertobat itu, yang pertama adalah apresiasi terhadap perbedaan. Dulu Saulus itu namanya kan, sebelum Paulus, dia hanya punya sudut pandang hanya sesama orang Israel. Tapi begitu dia ditangkap oleh Tuhan, dia bilang, aku akan pergi memberitakan Injil kepada orang non-Israel, non-Yahudi. Jadi memang saya terkagum-kagum selalu dengan membahas tema perbedaan ini. Kenapa? Setelah saya semakin hidup melayani, hidup bersama dengan keluarga dalam melayani jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai daerah. Kami pernah di Kalimantan Barat, pernah di Jakarta, sekarang di Provinsi Lampung seperti itu. Kami semakin percaya bahwa perbedaan itu adalah anugerah yang datangnya dari surga kepada kita. Seperti itu. Oke, Bang. Sekarang kita akan bahas tentang karakter spiritualitasnya, Bang ya. Oke. Menurut Abang, dari karakter spiritualitas yang ada, yang rohani, bagian mana sih yang menurut Abang penting untuk kita bisa menerima perbedaan itu? Baik, pada intinya memang spiritualitas adalah tanggapan kita terhadap kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Jadi sering sekali orang salah seperti ini. Semoga ada pencerahan dari podcast kita. Orang selalu bilang bahwa yang pertama itu adalah doktrin. Jadi kita harus belajar dulu doktrin ataupun ajaran, maka kita kenal Tuhan. Kebalik sebenarnya. Yang pertama itu adalah spiritualitas. Dari mana kita berspiritualitas?
Dari mana kita punya makna kerohanian kalau bukan datangnya dari Tuhan? Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa kita mau jadi anak Tuhan? Karena kita merasakan kebesaran Tuhan. Apakah contoh kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita? Mungkin orang tua kita mengajari kita tentang Tuhan itu, tentang berdoa, tentang pelayanan, ataupun kita pernah, ataupun bukan pernah, mungkin selalu dan sering diberikan kejutan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita dulu sakit, atau mungkin kayaknya gua gak lulus nih tapi dilulusin, seperti itu. Kayaknya gua dapat nilai jelek nih, tapi ada saja selalu cara Tuhan. Jadi yang pertama selalu spiritualitas. Lalu yang kedua adalah cara hidup ataupun etika ataupun kebajikan kita. Lalu yang terakhir adalah doktrinnya. Orang sering lupa, orang selalu belajar dulu baru dia mengenal Tuhan. Tidak. Memang penting belajar, tapi selalu yang lebih penting adalah bagaimana kita menanggapi kebesaran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dan cara tanggap kita juga tidak sama, karena cara hidup kita juga tidak sama. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, tipe spiritualitas orang berbeda-beda. Sangat berbeda. Ada tipe yang menyatu dengan alam. Ada tipe yang sangat intelektualitas sekali. Ada tipe yang di mana saja dia berhenti dia berdoa. Sama seperti Abraham ketika dia bergerak dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, di mana dia berhenti, dia membangun mesbah. Ada tipe yang kalau dia melihat orang, dia pengen selalu mendoakan. Jadi bermacam-macam tipe spiritualitas orang, tipe kerohanian orang di dalam kehidupan. Sama seperti kalau kita belajar psikologi. Belajar psikologi saja banyak tipe orang. Ada melankolis, ada kolerik, ada sanguinis, ada flekmatik. Satu lagi, di gereja ini juga ada 4 tipe. Ada orang yang sangat mengandalkan audio. Audio itu dia nggak sudi kalau sound system gerejanya jelek. Atau pertua diakennya atau pendetanya ngomong salah. Atau belepotan ngomong. Seperti itu. Semoga saya nggak belepotan. Seperti itu. Yang kedua, ada tipe kinestetik. Dia hanya penting salam. Dia hanya penting disentuh. Begitu. Atau disentuh lah seperti itu. Yang ketiga ada tipe visual. Dia begitu masuk, dia melihat semua gereja tertata dengan rapi. Dia sudah merasa seperti berjumpa dengan Tuhan. Yang terakhir, ada tipe digital. Dia sangat suka khotbah yang tidak receh. Dia suka khotbah yang terstruktur dengan baik. Itu saja menandakan kepelbagaian. Seperti itu. Oke Bang. Nah, singkatnya berarti apa sih Bang yang ngebuat perbedaan ini bisa selalu ada, itu apa? Karena memang Allah itu memang menciptakan perbedaan. Semoga ini tidak berat ya. Hakikat Allah itu satu dengan 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan anak bukan bapa. Tapi dia menyatu tanpa kehilangan identitas masing-masing. Saya selalu bilang, pernikahan itu seperti kalau kita bilang 2 menjadi 1, gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah mau menggambarkan perbedaan, tapi dia disatukan, tapi tetap memperlihatkan identitas masing-masing, satu laki-laki, satu perempuan, tapi tetap satu tujuan yang sama. Seperti itu. Jadi Allah memang menciptakan perbedaan, menganugerahi perbedaan, memberikan perbedaan bagi kita, sehingga ketika kita bisa menghargai perbedaan itu, poinnya, kita adalah orang yang paling terberkati di dalam kehidupan. Seperti itu. Oke Bang. Ini nih last question untuk di segmen kita yang kedua ya Bang ya. Menurut Abang, gimana sih gereja sebaiknya menilai apakah perubahan itu diperlukan atau cuman tren taat? Atau malah harusnya gereja itu tetap kokoh aja tanpa beradaptasi dengan kebutuhan jemaat? Saya selalu katakan perubahan itu adalah yang paling konstan di dalam kehidupan. Konstan itu berarti tetap. Begitu. Dia akan selalu ada. Seperti itu. Begitu. Maka saya selalu bilang, gereja harus menyikapi perubahan. Harus beradaptasi terhadap perubahan. Keren sekali Paulus bilang, ketika saya berjumpa dengan orang Yahudi, saya akan beradaptasi seperti orang Yahudi. Tapi saya tidak kehilangan pesan firman Tuhannya. Berjumpa dengan orang Yunani, saya akan beradaptasi dengan Yunani. Berjumpa dengan orang, barbar, saya akan beradaptasi dengan hal yang seperti itu. Jadi,
kemampuan kita beradaptasi tanpa kehilangan kesiapaannya kita, identitas kita adalah menandakan kita adalah orang yang dipenuhi firman Tuhan. Yang paling penting bukan siapa paling benar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merangkul orang lain. Dan ketika kita memaksakan siapa paling benar, maka komunitas itu akan luruh sebenarnya. Dan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah apa yang membuat perbedaan itu menjadi indah, karena ada cinta yang begitu luar biasa di dalamnya. Seperti itu. Karena ada kasih yang begitu luar biasa di dalamnya. Jadi dia tidak akan memaksakan, dia tidak akan menuntut orang untuk harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi dia akan membiarkan orang itu terbuka ataupun membiarkan orang itu apa adanya berjalan di dalam kehidupannya. Seperti itu. Saya kira Kristus itu adalah berkarakter seperti itu. Kenapa dia dikatakan berkarakter seperti itu? Dia akan selalu memberikan kebaikannya tanpa harus memaksa orang itu harus merespon atau tidak kebaikannya itu. Seperti itu. Oke teman-teman, last statement dari pendeta barusan itu adalah menutup podcast Permata kita pada hari ini. Dan aku mau ingetin lagi nih, dimana di dalam Roma 12 ayat 10 kita diingetin bahwa setiap orang harus secara proaktif dan rendah hati menghargai orang lain tanpa harus menunggu dihormati terlebih dahulu. Begitu juga dalam komunitas, kita perlu memperhatikan dan mendahulukan orang lain di dalam kasih kita. Nah, jadi teman-teman jangan lupa selalu untuk kepoin kita untuk kegiatan-kegiatan Permata lainnya di Instagram kita di @permatabalam, dan juga jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian di video kali ini, boleh lewat likes ataupun komen, dan boleh juga teman-teman ceritain lewat komen kita untuk teman-teman ceritain gimana sih pengalaman kalian menghargai orang lain dengan tema Best is for Everyone. So, terakhir dari kita, Shalom. Shalom.